PSSI resmi tunjuk pelatih asal Belanda, namanya Frank van Kenven sebagai pelatih kepala Timnas U20. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik, ternyata masih banyak yang belum melakukannya. Bicara Timnas, di bawah kepemimpinan Ketum PSSI Pak Erick Thohir, ada saja gebrakan. Mulai dari mendatangkan pelatih, lalu pencarian terhadap pemain-pemain diaspora, dan itu menyenangkan pecinta sepak bola Indonesia. Sehingga tak sedikit orang mempertanyakan, Timnas fokus banget nih PSSI, sedangkan liga kita kenapa tidak banyak gebrakan dilakukan seperti gebrakan terhadap Timnas. Kita pun perlu mengapresiasi yang pasti apa yang sudah diberikan oleh kepemimpinan PSSI Pak Erick Thohir, penggunaan video asisten referee terhadap liga kita, kemudian perbaikan fokus ya terhadap wasit-wasit asal Indonesia. Ya meskipun masih ada 1, 2, 3 error kepemimpinan wasit asal Indonesia di kompetisi kita. Namun niatan tersebut perlu kita appreciate. Nah, walaupun sudah dilakukan gebrakan-gebrakan itu, ya pasti tetap ada membandingkan. Kenapa? Timnas pergerakan PSSI progresif banget, cepat, dar der dor. Udah A, ada lagi proyek B. Sudah diumumkan B, ada lagi diumumkan C, D, E, F. Nah, sedangkan kalau kita bicara level kompetisi domestik, ya nggak begitu banyak gebrakan menggemparkan pecinta sepak bola Indonesia. Dan salah satu yang disoroti sekarang ini bagaimana koefisien ranking liga kita di bawah Kamboja. Tentu sebagai ketum PSSI Pak Erick Thohir harus membaca, harus bisa menciptakan gebrakan yang baru untuk mengangkat liga kita. Dan Pak ET bilang kan, harapannya bisa lah ya di masa kepemimpinannya bisa masuk Liga Indonesia ini di ya rank 3 ataupun 2 untuk kawasan Asia Tenggara. Nah, kita nggak hanya bisa bicara-bicara doang, tentu harus ada gebrakan sama seperti yang dilakukan oleh Pak ET ketum PSSI dengan Timnas. Nah, tergolong kalau Timnas memang ada action cepat lah, luar biasa memang kalau Timnas kawan-kawan. Nah, lalu kalau kita bicara soal Frank van Kenven ini, aku mencoba menelaah apa yang menyebabkan Frank van Kenven ini berlabuh dari Liga Belanda ke posisi Timnas Indonesia, kawan-kawan. Ternyata sebelumnya kan beliau menjadi asisten pelatih klub di Belanda ya, namanya itu VV Venlo. Nah, di klub tersebut efisiensi dilakukan owner direksi dari VV Venlo ketika beberapa asisten pelatih ya karena masalah keuangan tidak bisa di-hire lagi, cuma dibutuhkan 1 asisten di setiap lini. Nah, membuat Frank van Kenven ini pun harus tersisih. Oleh karena itu, perjalanan dari Frank van Kenven sebelum diresmikan oleh Pak ET juga, beliau sudah pernah menjadi asisten, atau sampai sekarang ini asisten dari Gerard van den Berg di Timnas U23. Beliau juga pernah menjadi asisten pelatih Timnas Belanda U23, U20, dan U17. Secara konsensus, Pak ET bilang kalau Kenven ini bertugas untuk membangun kekuatan Timnas U20 agar levelnya bisa bertarung di level lebih tinggi. Nah, ini juga sekaligus melegitimasi bagaimana keinginan Pak ET beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan, ketika dari level Timnas senior sampai ke bawahnya itu masing-masing pelatih punya filosofi, punya pemahaman yang sama agar tidak timpang tindih, kawan-kawan, ketika naik dari level U20 ke 23, dari U23 ke senior. Pemahamannya itu agar serupa, dicontohkanlah misalnya seperti sepak bola Eropa, Spanyol, Belanda, dan sebagainya. Mereka melakukan hal tersebut. Kesuksesan dari negara-negara yang ada di Eropa coba diadopsi oleh PSSI, itu hal yang bagus, hal yang normal. Nah, kemudian yang kedua, memang jika kita lihat originalitas yang dimiliki oleh Frank van Kenven ini, dia tak termasuk ke level elit pelatih, kawan-kawan ya. Bisa kita katakan ya ini tiernya di pengembangan, baik itu pengembangan
jangka menengah di sebuah klub ataupun jangka panjang. Pendekatannya terhadap pemain-pemain muda, cara beliau mengelola pemain muda, ya itulah bargaining power yang dimiliki oleh Frank van Kenven. Ditunjuk untuk melatih timnas U20 secara hitung-hitungan profesionalitas pengalamannya sudah sangat amat tepat nih dilakukan oleh PSSI. Ya, walaupun kalau kita bicara sepak bola Indonesia, problem teknik, mentalitas, ini kan hal-hal yang harus diperbaiki juga, hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, mau sebesar apapun itu pengalaman pelatihnya, kalau kita masih masalah dari sisi teknik dasar, sama seperti yang dirasakan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, lihat itu, bagaimana pengalamannya datang ke sepak bola Indonesia, beliau masih mengajarkan teknik-teknik dasar yang harusnya itu sudah tidak lagi berlaku ataupun tidak diajarkan lagi, sudah masuk ke ya masalah taktikal, masalah pendekatan apa yang harus dilakukan di atas lapangan. Nah, momen tersebut ketika Van Kenven sudah banyak berkecimpung di dataran usia muda, harusnya dia sudah tahu itu bagaimana teknik dan caranya melakukan yang namanya komunikasi terhadap pemain-pemain agar bisa menyerap yang diinginkan oleh Frank van Kenven. Good job lah keputusan-keputusan dari PSSI ya. Gebrakan terhadap timnas lah, meskipun misal ada yang mempertanyakan jelek lah, inilah, itulah, inilah. Oke, lalu yang ketiga, Frank van Kenven ini termasuk pelatih yang detail oriented. Jadi di salah satu media Belanda aku baca sebelum buat video ini, beliau ini senang akan merancang dan merencanakan sebuah sesi latihan ataupun proyek-proyeknya itu berlandaskan sebuah analisis yang mendalam. Nah, biasa pelatih-pelatih yang menggeluti sepak bola muda jangka menengah, jangka panjang, kawan-kawan, memang orientasi mereka itu sangat amat kuat terhadap analis. Mereka harus mengetahui karakter mendalam terhadap pemain-pemain mereka, sehingga mereka pun bisa menuangkan, mengarahkan mau dibawa kemana klub mereka yang dilatih ataupun timnas yang mereka latih agar terukur, agar outputnya itu jelas, enggak abu-abu, enggak samar-samar. Nah, kemudian yang kedua, sisi yang penting tadi kan sudah aku bilang detail oriented, dia sangat amat mendalam soal analis. Kemudian yang kedua tentang ketenangan dan kestabilan. Nah, sama masih aku baca dari media Belanda, korannya ataupun artikelnya, kawan-kawan, dia sangat amat suka dengan ketenangan dari sesi latihan ataupun keseimbangan. Nah, ini penting ya terhadap pemain-pemain muda. Ketika kita bisa memberikan informasi ataupun drill, coaching in the run, coaching in the stop, coaching in the interval, ya hal-hal tersebut memang harus dilihat oleh pemain muda, sosok pelatih yang bisa menginfluence dengan ketenangan, memberikan instruksi yang tenang, stabil. Nah, anak-anak muda, mereka pasti melihat sosok figur. Nah, figur itu salah satu yang mereka akan sering melihat, ya pelatih. Kalau figurnya itu oke, kalau figurnya itu memiliki kapasitas yang luar biasa, maka pemain-pemain pun memberikan rasa respect. Nah, di level elite, nah ini yang kerap menjadi persoalan. Di saat owner ataupun direksi merekrut pelatih, kawan-kawan, ternyata pelatih ini tidak mampu mengelola yang namanya ruang ganti. Akhirnya, chaos lah ruang ganti tersebut, membuat pelatih kepala ini sulit menyusun yang namanya karakter permainan di klub yang ia latih. Contoh misalnya di Man United kan banyak itu drama-drama di ruang ganti, ujungnya pelatih kepalanya yang out. Nah, untuk level pemain muda, aku beberapa kali melatih anak-anak usia dini, kawan-kawan, memang penting mereka melihat role model pelatihnya tersebut, bukan hanya sebatas dari sisi taktikal, pemahaman pelatih itu memberikan informasi terhadap pemain, memperbaiki teknik dan sebagainya, tetapi bisa sebagai mentor, bisa sebagai sosok ayah bapak untuk berkomunikasi. Nah, ketika itu sudah mampu dibentuk oleh pelatihnya, maka pemain-pemainnya pun bisa diarahkan mau ke mana. Nah, lalu yang ketiga, soal Frank van Kenven ini, dia fleksibel dan adaptif. Ini sama seperti kebanyakan pelatih Belanda sekarang ini, kawan-kawan. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan sepak bola itu dicontohkan bahkan di level puncak ya. Louis van Gaal
ketika di timnas Belanda yang biasanya timnas Belanda bermain total football, malah sebaliknya timnas Belanda bermain lebih defense counter ataupun bermain dengan counter attack. Dan ya, identiknya Frank Kempen ini ya pembangunan jangka panjang sih. Dia nggak bisa sebentar-sebentar. Nah, hal itu perlu dipahami oleh sebagian besar stakeholder kita, bahwa ya membangun pemain-pemain muda, menciptakan karakter hebat terhadap pemain muda, ya butuh waktu, dan pemain-pemain yang berkualitas pun akan hadir dari pelatih yang berkualitas juga. Itu akan beririsan kawan-kawan. Oke lah, mungkin sampai sini aja. Penutup, timnas banyak sekali gebrakan, dan aku harap dan kita menyadari Liga Indonesia pun harus banyak nih gebrakan-gebrakan. Kita perhatikan aja, tiap bulan pasti ada gebrakan terhadap timnas. Tapi kalau Liga Indonesia, kadang gebrakan itu muncul 3-4 bulan sekali. Ya, orang bijak bilang, keberhasilan timnas itu berasal dari kompetisinya. Silahkan tulis di kolom komentar.